Hai guys, makasih udah klik video ini. Berhubung karena kita semua kan di rumah aja, termasuk aku. Jadi kali ini aku akan nge-share video tips-tips bagaimana untuk menjadi penumpang jempolan. Dan tips ini berlaku untuk Grab Bike dan juga Grab Car. Yang pertama, cek ulang titik penjemputan dan pengantaran sebelum melakukan pemesanan. Kalian harus pastiin dulu kalian menaruh titik penjemputan dan pengantaran sesuai keinginan kalian gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian salah, kita bakal bingung dan bahkan bisa berujung untuk di cancel. Yang kedua adalah bersiap-siap di titik penjemputan sebelum pemesanan. Nah, aku tuh dulu pernah inget banget waktu aku di daerah Babarsari dapat orderan dan aku hubungin tuh nggak bisa, aku telepon terus sampai aku simpan WA-nya. Kelamaan kan, jadi aku yang cancel tuh. Jadi kita emang driver itu bisa untuk meng-cancel tanpa mengurangi performa kita itu saat kita udah sampai di titik penjemputan dan kita udah menunggu lebih dari 5 menit gitu. Jadi dia tuh ngechat beberapa menit kemudian setelah aku cancel itu, dia malah minta maaf, katanya, "Maaf mas, aku habis mandi." Gitu. Gila nggak? Jadi jangan pernah kalian order kalau kalian belum siap-siap. Dan itu juga berlaku kalau misalnya kalian makan di restoran atau apa. Kalau makanan kalian belum habis, kalian belum bayar ke kasir, jangan order dulu. Dan apalagi di daerah Malioboro. Sebenarnya itu kita nggak boleh berhenti. Nggak cuma ojol atau taksi online. Semua itu nggak boleh berhenti di sepanjang jalan Malioboro. Jadi kami harap kalian udah siap di tempat penjemputan. Jadi kita nggak menunggu terlalu lama. Jadi kasihan tuh yang di jalan Malioboro, orang yang mau lewat itu udah posisinya macet, tambah macet lagi. Kalau misalnya kalian di daerah Malioboro itu kan biasanya orang-orang naik atau turun itu kan tujuannya ke Mall Malioboro Mall itu. Nah, aku saranin kalian itu untuk tempat penjemputan dan pengantarannya itu di Novotel Suite, yang hotel yang jadi satu sama Malioboro Mall. Kalau nggak salah Jalan Perwakilan atau Jalan Persatuan gitu kan. Nah, kalau di situ tuh lebih aman. Jadi kita bisa lumayan berlama-lama gitu, dan juga itu deket ATM. Dan berhubung sekarang kan juga sistem Grab udah gampang tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau mengubah jenis pembayaran itu gampang banget. Kalian tinggal top up aja OVO kalian, nanti langsung diubah pembayarannya dari cash jadi ke OVO gitu guys. Oke. Dan yang ketiga, pilih kemudahan dalam menentukan titik penjemputan yang gampang diakses mitra pengemudi atau driver. Jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan titik penjemputan, kalian jangan lupa untuk konfirmasi atau mungkin dikasih note atau catatan di mana kalian pasnya berada. Kalau misalnya itu mall, kalian bisa ketik kayak lobby atau pintu masuk atau pintu keluar. Kalau misalnya kalian kurang yakin sama tempat kalian berada, harus lihat sekeliling kalian. Jadi mungkin kalian ada lihat Alfamart terdekat atau Indomaret terdekat gitu. Jadi pakai acuan yang sekiranya semua orang itu ngerti gitu loh guys. Karena kita mungkin nggak menguasai daerah itu, dan juga untuk misalnya kayak bangunan-bangunan yang besar tuh, bangunan bersejarah, hotel, stasiun, memang ada beberapa tempat yang dilarang untuk mengambil penumpang dari situ. Jadi untuk kebaikan bersama antara ojek online atau taksi online dengan yang konvensional. Nomor 4, perbolehkan driver atau mitra pengemudi untuk mengikuti Waze atau Google Maps. Kalau misalnya kita udah menguasai daerah itu, kita pasti nggak bakal pakai aplikasi bantuan kayak Google Maps atau Waze. Tapi kalau misalnya kita juga nggak ngerti, biarkan kita buat memakai aplikasi itu. Jadi waktu itu aku pernah ibu-ibu di daerah Pakem gitu loh, "Mas, aku nggak tahu sih daerah sini," gitu kan. Terus aku bilang, "Iya bu, kalau daerah utara saya tuh jarang banget, biasanya saya di kota," gitu kan. "Oh gitu, cepetan ya, nggak usah pakai aplikasi, nanti tak kasih tahu," gitu kan. Kalau orang yang lokal situ itu biasanya ngasih tipsnya jalan pintas yang mendaki gunung, lewati lembah gitu-gitu. Jadi kalian jangan mengambil cepatnya aja gitu, tapi
dilihat juga efektif atau enggak gitu guys. Oke. Nomor 5, sopan dalam perkataan dan perbuatan. Semua orang pasti udah diajarkan ya sama orang tuanya untuk selalu sopan dan menghargai orang. Jadi jangan pernah kalian merasa aku tuh bayar, aku tuh ini itu, jadi ya santuy aja lah, kayak kendaraan sendiri aja gitu. Itu big no. That's a crime, oke? Atau mungkin kalau misalnya kalian punya masalah pribadi, itu harusnya nggak boleh disambungkan sama orang lain. Yang nomor 6, yaitu tidak makan dan minum di dalam kendaraan, terutama mobil nih guys. Aku lagi ngomongin yang GrabCar ya. Karena apa? Kalau berdasarkan pengalaman ngobrol sama driver-driver itu, taksi online gitu, mereka itu kadang menyayangkan penumpang yang makan minum di dalam kendaraan. Itu katanya bisa bikin bau di kabin mobil itu nggak enak gitu kan, apalagi kalau misalnya ada makan atau minuman yang tumpah. Kalian walaupun membayar jasa kita, ibaratnya nggak cukup untuk menggantikan biaya perawatannya gitu kan. Jadi aku harap kalian ditahan dulu laparnya gitu loh, kecuali mungkin kalau makanan ringan yang nggak terlalu bikin berantakan gitu, drivernya bakal oh is okay gitu kan. Merokok juga, alkohol terutama, jangan sampai kalian mabuk di dalam mobil, oke? Selanjutnya adalah nomor 7, turun di titik tujuan pemesanan. Di sistem driver itu kita harus mengklik sudah menurunkan penumpang itu di titik yang sesuai yang kalian kasih gitu. Jadi kalau misalnya selisih 100 meter aja, kita bakalan disemprit sama aplikasinya. Apakah Anda yakin Anda sudah sampai gitu? Jadi kalau misalnya kalian mungkin di tengah perjalanan kayak merubah pikiran buat aku nggak jadi kesini atau apa itu, tepuk pundak drivernya dulu, Pak saya mau ubah tujuan ya gitu. Terus kalian bisa buka aplikasi customer kalian, terus kalian buka orderan yang sedang berjalan itu, kalian bisa merubah tujuan pesanan kalian. Nomor 8 adalah bayar penuh biaya perjalanan, termasuk biaya lain-lainnya di akhir perjalanan. Jadi guys, kalau misalnya kalian pakai GrabCar, apalagi yang di kota besar itu kan ada yang namanya jalan tol ya. Kalau kalian yang nggak pengen macet-macetan, pasti kan kayak Pak lewat tol aja ya. Pasti kita kan nggak bakal menolak selama nggak ada alasan logis, kan kita nggak bakal menolak gitu loh. Yang bikin mereka menolak driver-driver itu biasanya apa? Kalian nggak bayar uang masuk tol gitu. Jadi semua dibebankan sama driver gitu loh. Jadi aku di sini cuma mau encourage kalian untuk membayar penuh ya guys. Kalau misalnya kayak tips atau bonus atau apa, itu kembali lagi ke hak kalian. Jadi itu bukan kewajiban kalian gitu. Aku pernah waktu itu hujan kan, aku jemput di suatu daerah, terus aku ke KFC Sudirman yang di gedung BDNI itu. Jadi karena hujan, aku bilang ke mbaknya, Mbak ini mau turun di lobi atau di pinggir jalan aja gitu kan. Terus mbaknya tanya gini, aku yang tanya, kalau di lobi itu nanti bayar nggak ya mbak masuknya gitu kan. Terus kata mbaknya itu, oh enggak kok, masuk aja mas, paling kan gratis selama 5 menit gitu kan. Ya udah aku langsung cepet-cepet tuh. Begitu mbaknya turun, aku langsung gulung jas hujan, aku muter langsung ke belakang buat ngasih karcisnya lagi. Ternyata bayar 3.000 atau 2.000 gitu. Dan aku ngerasa mbaknya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya terkadang sih kita tuh kayak, kalau misalnya ada yang kayak kurang 1.000-2.000 gitu, kita kadang memaklumi guys, asal kalian tuh ada alasan yang jelas gitu. Yang penting itu jujur, karena jujur tuh nilai mata uang yang paling berlaku di mana-mana itu jujuran. Jadi kalian tinggal bilang aja kayak misalnya, Pak saya cuma punya uang segini gitu kan. Dan kalau misalnya itu selisihnya nggak seberapa, pasti kita oh nggak apa-apa kok gitu. Yang penting doain saya ya dapat orderan rame. Pasti kita bilangnya gitu doang gitu guys. Dan aku juga pernah nih dapet curhatan dari temanku. Ini
dia itu penumpangnya agak aneh atau gimana gitu loh. Jadi dia jemput di Seturan, nganternya ke Jalan Janti. Jadi kayak komplek Akademi Militer itu, Akademi Militer Udara, AAU, argonya itu sekitar 12.000. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Begitu temanku drop off nurunin penumpangnya dengan santuy bilang gini, "Pak, saya nggak bayar ya," gitu, "saya nggak ada uang," gitu. Terus temanku langsung shock kayak, wow. Temanku ini bilang, "Mbaknya ada temen nggak atau saudara atau di sekitar sini yang bisa dipinjemin uang dulu," gitu kan. "Soalnya saya kan juga lagi kerja mbak," gitu kan. Terus banyak, "Nggak ada mas, saya juga baru di sini," gitu. Dan karena temanku mungkin udah gedeg gitu kan, udah pengen tak gitu mungkin, jadi yaudah mbak gitu kan, dia pergi. Kalau misalnya kalian segenting-genting apapun kalian butuh jasa pengantaran gitu, lebih baik kalian tuh ngomong di awal gitu biar kita maklumin. Kalau kalian ceritakan kita juga ngerti, oh ini orang lagi susah, yaudah kita bantuin gitu kan. Ya menurut kalian gimana guys? Jadi buat komentar di bawah, apakah kalian punya pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh atau lucu-lucu saat menggunakan jasa kita. Ya mungkin segitu dulu guys untuk video kali ini. Bye.